Selamat datang di animasi Donghua Spoiler. Om dan Tante, jangan lupa seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman, mari kita mulai. Pada awal episode diceritakan bahwa Xiaoyan telah menyelesaikan malapetaka dewa dan akhirnya dia mencapai Dewa Bintang 8 tahap menengah. Lalu Xiaoyan melanjutkan untuk mencari Dewi Perang yang lainnya. Di sisi yang lain, pria tua itu tidak suka apa yang telah dicapai Xiaoyan dan Xin pun berganti. Dewi Perang bersayap ungu itu pernah menghancurkan 10.000 orang dengan kekuatannya sendiri. Dia memiliki keahlian serangan yang dapat menghancurkan dunia. Jadi, tidak mungkin bagi bocah itu untuk mengalahkannya. Itu sama sekali tidak mungkin. Tidak mungkin. Ucap pria tua itu dengan tegas dan berpaling untuk menatap Luotian. Di dalam waktu 10 tahun, Dewi Perang Sayap Ungu itu juga akan dipenggal olehnya. Ucap Luotian. Setelah beberapa saat, Luotian akhirnya berbicara dengan acuh tak acuh. Meskipun dia tampak polos, dia sepertinya memiliki keyakinan mutlak pada Xiaoyan sama seperti sebelumnya. Jangan berkata omong kosong. Dewi Perang Bersayap Ungu itu tidak akan memberinya begitu banyak kesempatan. Jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia hanya bisa menyelamatkan nyawanya lebih dahulu. Tapi Dewi Perang itu tidak akan mungkin memberinya begitu banyak kesempatan untuk belajar seperti Dewi Perang Bersayap Hitam itu. Ucap orang tua itu yang masih yakin dengan kata-katanya. Zuzang tetaplah Zuzang. Apa yang kamu katakan adalah 1/10.000. Tetapi kamu juga harus tahu bahwa Zuzang pernah menyelamatkan seluruh dunia dengan hanya kekuatannya sendiri. Ucap Luotian. Dapat dilihat betapa Luotian yang sangat memuja Zuzang, sehingga banyak perbuatan Zuzang yang masih jelas tertanam di dalam hatinya. Reinkarnasi adalah reinkarnasi, dan Zuzang adalah Zuzang. Dia adalah dia, maka keduanya tidak dapat dibandingkan. Ucap orang tua itu. Akhirnya, kecemburuan pun tumbuh, dan orang tua itu tidak mengetahui apakah Luotian sengaja membuat dia marah atau dia memang penuh kepercayaan kepada Xiaoyan. Bahkan, tidak peduli bagaimana pria tua itu berdebat, nada tegas Luotian sepertinya bisa membuat wajah pria tua itu memerah karena terus memendam emosi. Di sisi lain, Xiaoyan pada saat ini terus bergerak maju dengan ditemani air hujan ungu yang terus menjadi deras sehingga penglihatannya menjadi kabur dan air hujan korosif menyelimuti seluruh ruang. Untungnya Xiaoyan memiliki nyala api yang kuat yang menyelimuti sekujur tubuhnya. Jadi saat air hujan itu menyentuh api, itu langsung menguap. Saat ini, Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwanya untuk mendeteksi keberadaannya. Tetapi, apakah itu Dewi Perang Bersayap Hitam atau Dewi Perang lainnya, mereka semuanya tidak memiliki aura kehidupan dan mereka seperti benda mati. Jadi, kekuatan jiwa dari tingkat domain Xiaoyan tidak dapat mendeteksinya. Setelah Xiaoyan terbang ke depan, tanah di bawahnya sudah menghilang dan digantikan oleh lautan korosi yang dibentuk oleh air hujan ungu. Itu memancarkan bau yang sangat menyengat. Tanpa tujuan atau peta, Xiaoyan hanya bisa mencari di sekitar tanpa arah dan dia menjarah sekitar secara terus-menerus. Kecuali suara hujan, hanya ada keheningan yang mati dan sosok Xiaoyan pun berangsur-angsur terdiam. Sepertinya hanya ada keheningan yang tersisa di sini, dan seharusnya tidak ada yang tersisa, gumam Xiaoyan sambil cemberut. Setelah itu, Xiaoyan menatap hujan ungu yang sepertinya tidak pernah berhenti turun dari langit dan menghalahkan napas dalam-dalam. Dunia tak terbatas dari tanah hukuman dewa atau 33 dunia yang Xiaoyan lihat hari ini. Xiaoyan tidak tahu betapa makmur dan meriahnya dunia itu sebelumnya. Namun, dengan berlalunya waktu, kedua dunia itu telah menjadi gurun dan menjadi dunia yang tak memiliki kehidupan. Sisa-sisa terakhir yang masih ada, itu tampaknya digunakan untuk memberi penghormatan kepada masa lalu para dewa. Waktu akan menghapus semua jejaknya, sampai orang terakhir melupakan nama 33 dunia, yaitu menghilang selamanya.
dunia masih belum bisa bertahan selamanya. Jadi, apa itu keabadian? Dan hal apa yang bisa dikatakan abadi? Gumam Xiaoyan merasa kebenaran di dalam misteri hatinya. Sementara Xiaoyan memikirkannya, air laut ungu di bawahnya tiba-tiba mulai bergerak perlahan, dan dalam beberapa saat, pusaran besar terbentuk. Ketika melihat pusaran air yang besar itu, pupil mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut, dan dia langsung menarik penguasa barat di belakangnya dan membantingkan dengan kuat. Dari pusaran air, tombak panjang langsung menusuk Xiaoyan dengan suara siulan, dan itu segala dibombardir dengan penguasa barat yang diayunkan oleh Xiaoyan secara bersamaan, hingga suara tabrakan itu pun bergema. Pada saat ini serangan dari penguasa barat Xiaoyan mengalami kebuntuan. Kekuatan yang mengerikan dari tombak ini pun membuat Xiaoyan harus memblokirnya dengan kedua tangan, dan tubuhnya yang terguncang ke belakang beberapa ratus kaki sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Pada saat berikutnya, Xiaoyan melihat bahwa ada sosok yang melesat keluar dari pusaran ungu itu, dan telapak tangannya yang ramping meraih tombak panjang yang memukul mundur Xiaoyan. Sosok itu sama seperti Dewi Perang bersayap hitam yang sudah dikalahkan oleh Xiaoyan sebelumnya. Namun kali ini sayapnya berwarna ungu yang mana itu menarik perhatian Xiaoyan. Di sisi lain, Dewi Perang yang satu ini tidak seperti Dewi Perang bersayap hitam. Ia tidak memiliki helm, tapi ada nektar dewa tertinggi yang menonjol di bagian dada armornya. Dewi Perang bersayap ungu. Gumam Xiaoyan sambil memandangi sosok itu. Mata Xiaoyan sedikit mengembun, dan pada saat ini ada perasaan yang sangat ganas di tubuhnya, di mana itu membuat Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya. Meskipun kekuatan Xiaoyan saat ini sudah meningkat, Dewi Perang bersayap ungu di depannya memancarkan aura yang masih membuat jantung Xiaoyan berdetak lebih kencang. Perasaan mengancam ini beberapa kali lebih kuat daripada Dewi Perang sebelumnya. Selain itu, Xiaoyan juga merasakan niat membunuh yang tidak dimiliki Dewi Perang bersayap hitam. Kini, ancaman kematian segera menyelimuti Xiaoyan, hingga Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya ketika memandangi sosok itu. Hahaha, sepertinya lebih baik bertarung setelah melewati gerbang pertempuran yang sebenarnya, gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Setelah itu, Xiaoyan pun melarikan diri dengan kecepatan yang sangat cepat dan berharap bahwa sosok itu tidak akan mengikutinya. Namun ketika Xiaoyan berlari kembali dan menembak ke belakang, sosok di ujung yang jauh tiba-tiba menggerakkan sayap ungunya di belakang, dan kemudian ia mengejar Xiaoyan dengan kecepatan yang sangat cepat, di mana ini membuat mata Xiaoyan menyipit. Hal ini dikarenakan dengan kecepatan yang dimiliki oleh Dewi Perang ini, kemungkinan Xiaoyan akan bisa ditangkap olehnya hanya dalam beberapa detik saja. Xiaoyan pun tidak ragu-ragu, ia langsung menyalurkan kekuatan jiwanya ke dalam sayap Dewi Perang hitam, dan sayap di belakangnya tiba-tiba terentang. Dengan menggunakan sayap Dewi Perang ini, kecepatan Xiaoyan pun meningkat dengan cepat, sehingga ia bisa menggunakannya untuk menghindari Dewi Perang bersayap ungu yang mengejarnya. Setelah terbang dengan waktu yang lama, kini pengejaran telah datang ke tempat di mana Xiaoyan dan Dewi Perang bersayap hitam mereka sebelumnya. Namun ketika Xiaoyan berbalik, ia menemukan bahwa Dewi Perang bersayap ungu itu masih mengejar di belakangnya. Ah, sialan, kenapa dia masih mengejarku? Gumam Xiaoyan sambil tersenyum pahit. Kini Xiaoyan terlihat kaget, sepertinya dia tidak bisa datang sesuai rencana. Dia hanya bisa menggigit peluru dan melawan Dewi Perang itu terlebih dahulu. Kemudian sosok Xiaoyan pun berhenti, dan tombak panjang dari ujung yang jauh meraung lagi ke arahnya. Namun Xiaoyan dengan sigap mengangkat penguasa baratnya dan memblokir serangan tombak itu. Ketika bertabrakan dengan tombak panjang, penguasa barat di tangan Xiaoyan langsung bergetar hebat, dan sosok Xiaoyan pun juga terpental ke belakang. Akan tetapi dengan adanya sayap Dewi Perang, Xiaoyan bisa menstabilkan tubuhnya setelah sedikit penundaan. Pada saat ini, Xiaoyan memegang penguasa barat, dan sayap di punggungnya mulai berkibar. Tapi di sisi lain, sosok ramping yang berdiri di udara, matanya berangsur-angsur menjadi lebih kencang. Dewi Perang bersayap ungu ini tidak berbicara, kulitnya pucat dan tidak berdarah, sehingga terlihat seperti boneka yang sudah lama kehilangan energi kehidupannya. Sementara itu, sayap Dewi Perang membuat Xiaoyan merasa bahwa tekanan pada kekuatan jiwa domainnya sangatlah tidak kecil.
Saat ini, Dewi Perang bersayap ungu itu benar-benar lebih unggul dari Xiaoyan dalam hal kecepatan dan serangan. Tapi untungnya ada sayap Dewi Perang. Xiaoyan pun bisa mengatasi masalah ini. Namun, jika Xiaoyan ingin mengendalikan sayap Dewi Perang untuk bertarung, kekuatan jiwa di ranah domainnya tidak akan cukup untuk itu. Dalam hal ini, Xiaoyan hanya bisa menggunakan avatar Luozu yang masih ada di dalam pagoda emas. Akan tetapi, setelah Xiaoyan memanggil avatar Luozu, serangan sengit dari Dewa Perang bersayap ungu tiba dalam sekejap mata. Dan dengan membalikkan telapak tangannya, tombak segera menukik ke arah Xiaoyan. Dewi Perang bersayap ungu ini bahkan tidak memberikan Xiaoyan waktu untuk memulai teknik pembentukan kehidupan dengan avatar Luozu. Sayap Dewi Perang di belakang Xiaoyan dan penguasa barat di tangannya nyaris tidak mampu memblokir serangan dari Dewi Perang bersayap ungu ini. Jadi, Xiaoyan mengambil kesempatan untuk mengumpulkan kekuatan gunturnya dan memasukkannya ke dalam penguasa berat. Sekarang sudah jelas bahwa kekuatan jiwa di ranah domain tidak dapat mendukung sayap Dewi Perang dalam pertempuran skala tinggi. Kini saat tubuhnya melesat ke belakang, Xiaoyan segera memulai teknik pembentukan kehidupan dan bergabung dengan avatar Luozu. Sayap Dewi Perang yang sudah surut di belakangnya harus mendapatkan dukungan dari kekuatan jiwa yang sangat kuat untuk bisa menyatu kembali. Oleh karena itu, dengan dukungan kekuatan jiwa yang kuat dari avatar Luozu, Xiaoyan benar-benar bisa menggunakan sayap Dewi Perang ini dengan leluasa. Sungguh aura pembunuh yang sangat kuat. Sepertinya ia mempunyai temperamen yang kurang baik, gumam Xiaoyan. Dalam pertarungan singkat barusan, Xiaoyan merasakan bahwa ada tekanan yang kuat yang dibawa oleh serangan dari Dewa Perang bersayap ungu itu. Kemudian, setelah jeda sesaat, kedua sosok pun melesat dalam waktu yang bersamaan. Keduanya memicu ledakan sonik, dan kemudian diikuti oleh serangan sengit yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Di dalam pertarungan yang sengit ini, sayap mereka berdua seperti dua pedang yang tajam, yang mana itu digunakan untuk menyerang dan bertahan. Keduanya bergerak dan serangan mereka terlihat seperti hujan, dan tampaknya pertarungan ini tergantung pada siapa yang menunjukkan kelemahannya terlebih dahulu. Tapi jelas, Dewi Perang bersayap ungu itu tidak menunjukkan kelemahannya sama sekali. Di sisi lain, Xiaoyan juga benar-benar fokus. Selama pertarungan yang singkat ini, dia mengandalkan teknik pembunuh dewa ke-13 yang dia pelajari dari Dewi Perang bersayap hitam sebelumnya. Dan dengan ini, ia bisa mengimbangi pergerakan dari Dewi Perang bersayap ungu itu. Namun, keadaan imbang ini dengan cepat dipatahkan oleh Dewi Perang bersayap ungu. Bisa terlihat bahwa ada luka gabas di perut Xiaoyan. Meskipun dia bisa pulih dengan cepat, cedera itu membuat kecepatan Xiaoyan sedikit melambat. Yang mana dalam pertarungan seperti ini, itu akan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Namun pertarungan terus berlanjut. Sayap hitam dan emas di belakang Xiaoyan memblokir serangan dari Dewi Perang itu. Tetapi sayap ungu dari Dewi Perang itu memotong sayap kiri Xiaoyan dengan sekejap. Dan pupil mata Xiaoyan pun tiba-tiba menyusut ketika melihat ini terjadi. Teknik Yaobeng, ucap Xiaoyan. Dengan terpotongnya sayap kiri, kecepatan Xiaoyan langsung melambat. Jika bukan karena sayap Dewi Perang di punggungnya, kecepatannya tidak akan bisa menandingi Dewi Perang bersayap ungu sama sekali. Pada saat ini, Xiaoyan tiba-tiba mengerti, meskipun dia memiliki sayap Dewi Perang, ia jelas bukan tandingan dari Dewi Perang bersayap ungu. Dewi Perang bersayap ungu ini masih berupa tubuh tanpa jiwa dan juga tanpa sumber energi. Jadi ia hanya mengandalkan apa yang dia tinggalkan. Yang benar-benar kuat bukanlah energi atau tubuhnya, akan tetapi kekuatannya berasal dari kehendak kuat yang akan selalu ada di tubuhnya. Pada saat ini cahaya di mata Xiaoyan bergantian dan dia masih bisa melihat sosok Dewi Perang bersayap ungu yang masih membeku karena teknik Yaobeng. Tetapi waktu stagnannya sangatlah singkat, sehingga bahkan itu tidak memberi waktu bagi Xiaoyan untuk menyerang Dewi Perang itu. Sebaliknya, Dewi Perang itu malah melancarkan serangannya lagi. Sayap ungunya melesat melewati Xiaoyan, dan saat sayap kanan Xiaoyan melangkah untuk menghadapinya, sayap itu pun kembali terputus. Kemudian sayap Dewi Perang yang rusak berubah menjadi titik cahaya dan disambungkan kembali ke punggung Xiaoyan. Cahayanya sudah redup dan sepertinya tidak ada cara untuk menggunakan lagi untuk sementara waktu. Teknik 7 tapak dewa, ucap Xiaoyan sambil berteriak.
Xiao Yan segera berteriak marah dan mengambil 7 langkah berturut-turut. Lalu 7 bayang raksasa mengembun di langit dan itu langsung menuju Dewi Perang bersayap ungu. Domain Dewi Api, teknik pemecah kekosongan, ucap Xiao Yan kembali. Xiao Yan tidak berhenti. Pada saat dia menunjukkan teknik 7 tapak dewanya, sekarang dia tidak perlu khawatir tentang kekuatan dari serangan ini. Itu karena dengan kekuatan dan sumber energi yang besar, keterampilan bertarung yang dilepaskan akan lebih kuat dari sebelumnya. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pak Aput beli topi warnanya ungu. Seruput kopi dulu.一旦被他们锁定的位置，我们俩都会性命堪忧。所有的鹰犬，只为了这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天，我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。